Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifali Akbar dengan NIM 2411191048. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar struktur beton prategang. Untuk pengertian, jembatan adalah suatu struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, saluran irigasi, dan pembuangan. Ada pula jembatan jalan rel kereta api. Jembatan ini dibangun khusus untuk jalur kereta api yang terhubung antar kota ataupun antar pulau. Lalu untuk peraturan yang digunakan adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 tahun 2012 tentang persyaratan teknis jalur kereta api. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yang dimana persyaratan komponen pada umumnya yaitu balas, bantaran, rel, dan girder. Pada daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 berisi tinjauan pustaka, bab 3 berisi kriteria desain, bab 4 berisi analisis permodelan, lalu untuk bab 5 berisi kesimpulan. Untuk data perencanaan, diketahui data perencanaan jembatan pada jalur rel kereta api adalah sebagai berikut. Untuk panjang bentangnya 30 meter, lebar jembatan 6 meter, tipe GIH 160, jumlah jalan relnya 1, lebar rel 1067 mm, dan R awalnya 0,8. Untuk tipe girder, berdasarkan post tension PCI girder Wika dengan bentang 30 meter, maka digunakan PCI H160 dengan jarak antar girder 140 cm dan FC prime-nya 50 MPa. Lalu perencanaan rel kereta, di mana untuk kecepatan, berikut kecepatan yang digunakan untuk perencanaan seluruh jalan rel, itu V rencananya 1,25 dikali Vmax. Untuk Vmax sama dengan 1,25 dikali 88, maka didapat hasil 110 km per jam. Maka untuk Vmax yang dipakai untuk kelas jalannya itu 110. Lalu yang kedua, untuk kelas jalan dalam berdasarkan kecepatan, berdasarkan Vmax 110 km per jam, maka diambil nilai untuk kelas jalan. Maka kelas jalan 2 untuk D-nya 30, B-nya 150, C-nya 235, untuk K1-nya 265, untuk D2-nya 15-50, untuk E-nya 25, dan untuk K2-nya 375. Untuk klasifikasi jalan, maka diketahui Vmax-nya 110 km per jam untuk kelas jalannya. Di kelas jalan 2, daya angkut lalu lintasnya 10,10 pangkat 10 sampai 20,10 pangkat 6. Untuk Vmax-nya 18 ton. Untuk tipe relnya R54 atau R50, jenis bantalan jarak antar sumbu bantalannya beton atau kayu 60, jenis penambat elastis ganda, untuk tebal balasnya 30, lebar baku balas 50. Untuk data jembatan, untuk perencanaan jembatan ini digunakan beban sebagai berikut, yaitu lokomotif rel tipe R50, balas, bantalan rel, plat beton, girder PCI 160, dan diafragma. Untuk gambarnya terlampir sebagai berikut. Lalu tahap berikutnya menghitung beban mati. Beban girder didapat 11,457 kN per meter. Lalu beban mati tambahan SDL diafragma, didapat beban diafragmanya yaitu 12,0960 kN. Lalu untuk bantalan rel juga didapat hasilnya 0,01637 kN per meter. Lalu untuk beban rel didapat hasilnya 0,1121 kN per meter. Untuk plat lantai, beban plat lantai didapat hasil 10,80 kN per meter. Lalu untuk balas didapat juga hasil 5,2012 kN per meter. Lalu menghitung beban hidup beban lokomotif. Beban lokomotif didapat hasil dengan 13,72932. Sekarang di tahap properties, menghitung luas per segmen untuk A1, A2, A3, A4, A5, dan
A6 dan A7 didapat hasil sebagai berikut, maka didapat AC-nya 477.375 milimeter kuadrat. Lalu menghitung nilai titik pusat gravitasi. Untuk Y1-nya didapat 62,5 mm, untuk Y2-nya 3 didapat 150 mm, untuk Y4 didapat 750 mm, untuk Y5 dan Y6 itu didapat hasil 1341,6676 mm. Untuk gambarnya terlampir sebagai berikut pada menghitung luas segmen. Untuk Y7 didapat hasil 1487,50 mm, maka untuk YT barnya didapat 888,618 mm. Untuk YT barnya, YB barnya didapat hasil 711382 mm. Lalu ada tahap menghitung nilai R. Untuk R1 didapat hasil 826,1183 mm. Untuk R2 dan R3 didapat hasil 738,618 mm. Untuk R4 didapat hasil 138,683 mm. Lalu untuk R6 didapat hasil 435,0484 mm. Lalu untuk R7 didapat hasil 598,8811 mm. Lalu menghitung inersia. Untuk inersia satunya didapat hasil 4,701 dikali 10,10 mm persegi. Lalu untuk inersia 2, inersia 3 didapat hasil 3,787 dikali 10⁹ mm persegi. Lalu untuk inersia 4-nya didapat hasil dengan 3,362 dikali 10⁻10 mm persegi. Lalu untuk inersia 5 dan inersia 6 dapat hasil 2,418 dikali 10⁻9. Lalu untuk inersia 7 didapat hasilnya 5,307 dikali 10⁻10. Lalu untuk I totalnya didapat 1,461 dikali 10⁻11. Nah, lalu menghitung modulus penampang serta nilai alfa. Untuk JT-nya didapat 1,644 dikali 10⁻8 mm pangkat 3. Lalu untuk ZB-nya didapat 2,054 dikali 10⁻8 mm pangkat 3. Untuk alfa T-nya didapat 0,002903 mm pangkat 1. Lalu untuk alfa B-nya didapat 0,002324 mm pangkat 1. Lalu menghitung nilai eksentrisitas E minimum. Asumsi di berat tendon diukur dari serat bawah adalah 100 mm. Untuk EMAP-nya, YB bar dikurangi titik tendon diukur dari serat bawah, maka didapat hasil 611,3817 mm. Lalu menghitung batas tegangan. Untuk kondisi inisialnya, maka untuk RTI-nya didapat 3,162 MPa. Untuk FCI-nya didapat minus 24 MPa. Lalu untuk kondisi efektif, untuk menghitung FT didapat hasil 3,536 MPa. Lalu untuk FCL-nya didapat hasil minus 22,5 MPa. Untuk FC totalnya dapat hasil minus 30 MPa. Lalu menghitung momen beban mati. Untuk dia KIDL satunya didapat hasil dengan 27,58669 km/meter. Untuk MDL-nya didapat 3103,50285 km/meter. Untuk KIDL2-nya didapat hasil 12,0960 km/meter. Untuk MDL2-nya didapat hasil 181,440 km/meter. Untuk M total didapat hasil 3284
1,9425 kN. Lalu untuk beban hidup lokomotifnya didapat hasil dengan 1544,5473 kN. Untuk momen total kombinasinya M total didapat 6413,20689 kN. Lalu untuk pengecekan jet B harus dari jet B nih. Untuk jet B ini didapat hasil 2,054 dikali 10 pangkat 8 mm pangkat 3. Maka jet B ini lebih besar dari jet B ini. Berarti penampang dikatakan memenuhi syarat. Lalu di sini ada misalnya awal petegang diagram Magel untuk persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4, persamaan 5-nya dapat dilihat seperti gambar yang terlampir. Lalu untuk di sini untuk asumsi 5 persamaannya dan untuk E-nya dimulai dari minus 2000. Lalu untuk grafik diagram Magelnya terlampir sebagai berikut. Maka dari grafik diagram Magel untuk menentukan nilai itu ditentukan oleh persamaan 3 dengan nilai dengan E sama dengan 611,38169 mm. Maka digunakan persamaannya yang ini sesuai dengan yang ini. Maka P-nya sama dengan 6,825 dikali 10 pangkat 3 kN. Lalu menghitung kehilangan asumsi dengan nilai inline loss 20%, maka didapat P-nya 8530,851 kN. Berdasarkan 2013 terdapat 3 syarat data yang harus dipenuhi, yaitu AP-nya nilai 5,241,690 mm kuadrat. Lalu untuk keduanya didapat 5,421,370 mm kuadrat. Untuk AP3-nya 5,733,099 mm kuadrat yang dipakai yang ketiga yang menentukannya. Untuk menentukan jumlah tendon, diameter stangnya sama dengan 12,7 mm. Luas tendonnya didapat 1520,122 mm kuadrat. Sehingga agar dapat memenuhi kebutuhan luas penambang total, dicoba menggunakan 4 tendon. Untuk AP-nya berarti didapat hasil 6,080,490 mm kuadrat, lebih dari 5,733,099 mm kuadrat, berarti sudah oke. Lalu menghitung kehilangan tegangan, ini dead loss untuk 1 pertendangan elastis, untuk N-nya nilainya dapat 6, untuk FC-nya didapat 1122,390 MPa. Lalu untuk satu tendon ditarik, nilai P-nya didapat 0, untuk S-nya 0 juga. Lalu untuk dua tendon ditarik, untuk P-nya didapat 28,27427,733. Untuk S-nya didapat 35,64 MPa. Lalu untuk 3 tendon ditarik, P-nya didapat 5654855,467. Lalu untuk S-nya didapat 71,29 MPa. Lalu 4 tendon ditarik, P-nya mendapat 8482283,200. Untuk ES-nya 106,93 MPa. Untuk ES rata-rata maka didapat dengan hasil 53,465 MPa. Persen ES-nya dapat 44,8%. Immediate plus yang kedua gesekan pada tendon. Untuk apanya didapat 0,163 radian, untuk P-nya 0,0020, untuk mu-nya 0,25. Luas paha tendon didapat sama dengan 6,080,490 mm kuadrat. Untuk FF-nya didapat 1,122
390 MPa. Lalu untuk PS-nya didapat hasil untuk K dikali L-nya sama dengan 0,1 lebih kecil dari 0,3. Untuk PS-nya 1,113,09 MPa. Untuk persen F-nya didapat 10,1%. Seli pada anggunnya 2,5 meter. Untuk delta L-nya didapat 279 mm. Untuk ANC-nya didapat 0,9%. Lalu total kehilangan tegangan immediate loss sama dengan 15,7%. Lalu untuk time dependent untuk perangkapnya, struktur dengan letakkannya untuk KCR-nya 1,6 pasca tarik. Untuk P 6,825 dikali 10/6 Newton. Untuk FJP-nya didapat 34,611 MPa. Lalu untuk susut per S-nya didapat 3, RH terlampir, perhitungannya terlampir sebagai berikut. Lalu ada yang time dependent untuk relaksasi baja, perhitungannya didapat sebagai berikut juga. Lalu yang keempat, total kehilangan time dependent didapat 6,7%. Lalu total lossesnya didapat 22,4%. Kehilangan tegangan detail didapatnya 0,776. Lalu untuk jet B-nya didapat 1,745 dikali 10,8 mm pangkat 3. Untuk jet B-nya maka jet B lebih besar dari jet B-min, berarti dapat dikatakan penampang memenuhi syarat. Lalu untuk tegangan persamaan untuk persamaan 1, 2, 3, 4, dan 5-nya. Lalu dari grafik diagram Magnell, P ditentukan oleh persamaan 3 dengan nilai E-nya 611,382 mm. Dan nilai P-nya didapat 7,039 dikali 10⁻³ kilonewton. Lalu untuk menghitung momen nominal, untuk diketahui datanya sebagai berikut. Lalu kita menghitung nilai D. Untuk nilai D didapat 1500 mm. Lalu indeks tulangannya didapat, indeks tulangannya dikatakan memenuhi karena kurang dari 0,3 memenuhi. Lalu mencari tinggi tekanan untuk C1-nya didapat 1965625 Newton. Lalu C2-nya dapat 7650A. Untuk TS-nya dapat 8630275,24 Newton. Maka untuk nilai C1 ditambah C2 sama dengan TS didapat hasil 871,196 mm. Maka CC2 didapat 6664650,24 Newton. Perhitungan momen di posisi tendon. Untuk CD1-nya didapat 1437,5 mm. Untuk JD2-nya 1064,402 mm. Untuk TTM-nya didapat 8,927,504 kN. TTMU-nya dapat 5,7171,8862 kN. Maka dapat disimpulkan TTMN lebih besar dari TTMU, berarti dikatakan memenuhi. Kesimpulan dari hasil analisis perhitungan desain kendaraan kereta api dapatkan sebagai berikut. Untuk data momen ultimate-nya 5,771,8862 kN. Untuk kehilangan tegangannya 22,4%. Gaya prategang 7,039 dikali 10⁻³ kN. Data momen nominal 8,927,507 kN. Jumlah girder 4 girder, jumlah gandengnya 4 ton, jumlah setelahnya 48 ton. Maka dapat ditemukan bahwa girder tipe PCI H190 dengan benar 30 sudah dikatakan memenuhi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.